Semuanya ini gak ada yang gerak. Diam dan tiba-tiba serempak natap mukanya Dura. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas sebuah kisah horor tentang sebuah hotel yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Nama hotelnya adalah Amber Court. Biasa nih ya, yang namanya hotel horor kan itu adalah hotel yang terbengkalai, hotel yang udah kosong, hotel yang udah nggak beroperasi, dan yang pasti hotel yang udah nggak ditempatin gitulah. Tapi berbeza guys dengan hotel yang satu ini. Amber Court ini sebenarnya adalah hotel yang masih beroperasi, cuman emang udah dicap sebagai hotel yang angker karena banyak kejadian mistis dialamin sama staff ataupun orang-orang yang cuman sekedar berkunjung aja ke hotel tersebut. Nah, di story kali ini juga aku bakal nyeritain pengalaman dari orang-orang yang merasakan kemistisan di Hotel Amber Court. So, karena ini ceritanya bakalan seru sekaligus merinding, jadi pastiin kalian stay tune terus sampai video ini selesai. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Tapi seperti biasa guys, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Sebelum masuk ke cerita horornya, aku mau ceritain dulu sedikit tentang Amber Court. Amber Court ini dulunya adalah sebuah homestay atau apartemen yang dibangun di tahun 1990-an di Genting Highland, negara bagian Pahang, Malaysia. FYI nih ya, bagi kalian yang belum tahu Genting Highland Resort World ini adalah sebuah tempat hiburan guys. Ya, titik pariwisatanya Malaysia lah, dan lokasinya sekitar 1 jam dari Kuala Lumpur. Nah, yang paling terkenal dari Genting Highland ini adalah kasinonya guys. Satu-satunya tempat judi yang paling legal di Malaysia. Tapi selain tempat main judi, di sana juga ada theme park, lapangan golf, hall konser, sampai nih ada mall-mall yang jual barang-barang branded. Pokoknya di sana lengkap lah. Nah, karena Amber Court ini ada di titik pariwisatanya Malaysia di Genting Highland, jadi nih pada saat dibangun diperkirakan bakalan populer dan laku banget apartemennya. Apalagi Amber Court ini punya pemandangan yang cantik dan udaranya tuh seger banget karena ada di dataran tinggi. Sayangnya guys, Amber Court ini kalah saing sama hotel-hotel yang lokasinya itu lebih dekat ke tempat-tempat hiburan di Genting Highland, dan lama-kelamaan hotel ini jadi terabaikan. Hotel ini punya 2 tower dengan 23 lantai yang sekarang bener-bener kelihatan kayak nggak kurus banget guys. Kelihatan dari luar tuh juga nyeremin, kan dia ada di dataran tinggi nih ya. Jadi nih dinding-dinding luarnya itu banyak ditempelin lumut merah yang kesannya tuh kayak darah mengalir di tembok gitu. Pokoknya bener-bener mendukung kehororan dari Amber Court. Nah, sekarang nih karena nggak terpakai itu unit-unit apartemen di Amber Court, diubahlah menjadi hotel, dan banyak pekerja asing yang tinggal di sana juga. Dan selama bertahun-tahun banyak laporan dari mereka yang tinggal di Amber Court ini mengalami kejadian mistis. Terus guys, gedung apartemen kembar ini juga jadi angker karena ada rumor yang beredar kalau hotel ini adalah lokasi bunuh diri orang-orang yang kalah judi di Genting Highland. Pengalaman mistis yang sering dialami sama orang-orang yang tinggal di sini tuh kayak ngelihat hantu cewek yang tiba-tiba muncul terus tiba-tiba hilang. Terus TV di unit mereka ini suka mati nyala sendiri. Terus mereka sering banget dengar suara anak-anak kecil yang ketawa di lorong apartemen. Bahkan nih, mereka ini nggak akan keluar unit kalau hari udah gelap, karena katanya emang banyak aktivitas mistis yang bakalan terjadi di hotel tersebut kalau matahari ini udah tenggelam. Nah, intronya aja udah merinding kan guys, apalagi ceritanya. Jadi langsung aja kita mulai cerita yang pertama. Ini pengalaman dari staf Hotel Amber Court. Story yang pertama ini diceritain sama staf HR dari Hotel Amber Court dan terjadi sekitar tahun 2007 atau 2008. Jadi waktu itu ada laporan dari tamu yang katanya ngelihat hantu guys di koridor kamarnya dia. Nah, hantu ini disebut dengan Chinese Lady Ghost, dan hantunya pakai baju tradisional Cina warna merah, terus rambutnya itu panjang. Nah, sejak adanya laporan itu, kalau unit di lantai 8 dan 14 ini banyak yang nginepin, Chinese Lady Ghost ini bakalan muncul. Jadi nih, mau nggak mau pihak hotel harus nutup 2 lantai ini dan nggak ngasih tamu untuk nginep di lantai tersebut. Cuma nih ya, mereka itu percaya kalau yang namanya hantu itu nggak bakal pindah-pindah. Jadi di situ aja, di lantai itu aja, dan daerah yang lain itu pasti aman, lantai-lantai yang lain itu pasti aman. Sampai suatu malam ada kejadian nih guys di hotel kitchen, dapur hotel. Jadi nih jarang-jarang guys ada hantu di dapur. Apalagi yang namanya dapur hotel itu bagian yang selalu sibuk. Ada nih satu staff
sebut aja namanya Tina. Nah, Tina ini diminta untuk pergi ke ruangan penyimpanan barang-barang dapur, storage roomnya dapur lah. Jalanlah dia nih ke sana. Nggak ada perasaan takut guys, karena emang nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh di dapur. Apalagi saat itu, dapur itu ramai sama staff yang lagi preparation. Storage roomnya lumayan kecil, dan waktu dia masuk nih, entah kenapa tiba-tiba pintunya itu langsung nutup sendiri guys. Tapi tetaplah dia cuma mikir, ya mungkin angin aja lah, dia habis lewat gitu kan. Lanjutlah nih si Tina ngambil barang. Tapi saat dia ngangkat itu barang, muncul Chinese Lady Ghost di depan mukanya dia sambil melototin dia. Dan Tina ini cuma bisa diem, gak bisa gerak sama sekali. Kebayang gak sih di depan muka ada hantu? Dan begitu si Tina ini bisa gerakin sedikit badan, langsung dia balik badan, gedor-gedor pintu yang tadi ketutup. Untungnya bisa kebuka. Lari dia langsung nyamperin teman-temannya itu sambil nangis-nangis. Dan dia ini cuma bisa ngomong, Chinese Lady Ghost, Chinese Lady Ghost. Pokoknya cuma kayak gitu doang, nyebut Chinese Lady Ghost doang. Nah, ada nih satu temennya nanya, where's the ghost? Di mana hantunya? Karena si Filipino guy ini cuma mikir prank doang kali nih, orang nih bocah nih cuma nakut-takutin doang kali. Dikasih tau lah nih sama si Tina kan di storage room gitu. Langsung disamperin sama Filipino guy ini. Tapi guys, baru selangkah dia menuju storage room, langsung ada suara nangis. Tapi itu bukan suaranya Tina. Suara nangis nyeremin dan semua staff di dapur ngedenger. Gak cuman si Filipino guy yang sotoy ini. Dan suaranya itu bener-bener ngeri banget guys, suara nangisnya. Nah, karena mereka ini merasa udah bener-bener digangguin, preparation malam itu akhirnya dilanjutin lagi besok pagi. Semuanya harus pulang, dapur harus kosong, pokoknya bubar semua. Sampai di depan hotel, ketemulah nih sama satu security. Ceritalah nih salah satu staff kitchen kalau ada Chinese Lady Ghost barusan di dapur. Udahlah, pulang aja kalian. Saya harus tetap ngeronda di sini. Nah, karena security ini juga penasaran, apa benar si Chinese Lady Ghost ini turun kayangan? Harusnya kan ada di lantai 8 atau di lantai 14. Tapi kenapa dia tiba-tiba turun ke kitchen? Apa hantu ini lapar apa gimana gitu kan? Muterlah nih security, nyari si Chinese Lady Ghost. Dan tiba-tiba guys, security ini juga ngedenger suara nangis yang nyeremin banget. Dan itu dia percaya adalah suaranya Chinese Lady Ghost. Ngibrit dia langsung keluar gedung. Karena udah meresahkan banget si Chinese Lady Ghost ini, gak cuman ke para tamu tapi juga para staff. Akhirnya manggillah Ustadz buat ngusir hantu wanita ini. Syukurnya guys, berhasil dia diusir. Dan abis diusir nih, gak kelihatan lagi hantu wanita ini. Tapi ya, lantai 8 dan juga lantai 14 masih nggak dibuka sejak saat itu, entah dengan alasan apa. Jadi nih, kalau misalkan kalian ada yang main-main ke Amber Court dan dikasih kamar lantai 8 atau 14, berarti ada sesuatu. Nah, cerita horor selanjutnya dialamin sama pengunjung Hotel Amber Court. Dan ini ceritanya diambil dari Facebook Dura Abduraza yang pernah liburan di Amber Court beberapa tahun yang lalu. Jadi lagi jalan antar sepupu, adik kakak gitu. Nah, di satu weekend mereka ini jalan-jalan dari KL ke Genting Highland. Dan ada rencana abis main-main di theme park, mereka ini booking Amber Court untuk bermalam di sana. Udahlah nih, mereka selesai main dari theme park langsung menuju ke Amber Court yang menurut mereka itu tempatnya nggak begitu susah buat dicari walaupun emang agak banyak kabut. Dan sampai di sana, yang tadinya excited, yang tadinya rame, Dura dan sepupu-sepupunya itu langsung speechless, kayak bener-bener diem, nggak bisa berkata apa-apa ngelihat bangunan yang bener-bener kayak di film horor. Nah, karena masih sore, salah satu adiknya Dura ini bilang, udahlah kak, kita balik aja, masih sempat kok. Dan karena nggak ada yang yakin sama hotel ini, mereka tanpa ragu langsung balik arah guys. Tapi belum separuh jalan nih, tiba-tiba langit itu jadi gerimis, pokoknya mendung dan kabut tebel yang membuat mereka terpaksa untuk balik lagi ke Amber Court. Sampai di sana lagi, langsunglah mereka ini parkir di basement. Dura ini agak lega karena ngelihat beberapa mobil yang parkir di sana juga, jadi mikir, oh ada lah nih tamu di hotel ini gitu kan. Udah dari basement, mereka langsung menuju ke resepsionis. Di sana ada 2 orang staff yang menyambut mereka dengan senyuman yang ramah. Udah nih, mereka check in, dapat kunci, naiklah mereka ke unitnya kan. Cuman waktu mereka sampai di depan unit, depan kamar mereka itu ada pintu yang dipalang. Jadi unit di depan mereka ini pintunya dipalang pakai kayu, kayak orang-orang itu nggak boleh masuk. Kayak bekas kriminal gitu. Ngeri kan? Udah merasa aneh sama pintu yang dipalang, pintu kamarnya Dura ini nggak bisa dibuka guys. Dan akhirnya waktu mereka ini berhasil masuk ke unit tersebut, dalam kamarnya itu berantakan
banget. Pokoknya bener-bener kayak kamar yang abis dipakai tapi nggak dibersihin gitu. Langsung lah mereka ini balik ke resepsionis, minta ganti kamar kan. Udah tuh abis dapat kunci baru, mereka langsung naik lift ke kamar baru mereka. Di saat itu mereka bareng sama Pak Ci Cina yang ramah guys katanya. Nah Pak Ci ini juga nanya-nanya dari mana, abis apa. Terus dia ternyata owner dari restoran kecil deket resepsionis dan udah lama jualan di sana. Tapi menurut ingatannya Dura, restoran yang dia lihat deket resepsionis itu kayak udah lama nggak dibuka guys. Barang-barangnya tuh kelihatan kayak udah lama nggak disentuh gitu, nggak dipakai, dan ruangannya juga gelap. Ya karena merasa aneh, tanya lah nih kan ke Pak Ci-nya. Pak Ci, kenapa tempat ini sepi banget ya? Kenapa restoran di bawah itu kayak udah lama ditinggal, kayak udah lama nggak dipakai? Dan saat itu juga Pak Ci yang tadinya ramah ini tiba-tiba langsung diem, bener-bener diem sampai mematung guys abis ditanya. Untungnya saat itu pintu lift kebuka. Langsung lah rombongannya sis Dura ini keluar dan ninggalin si Pak Ci yang masih kaku terdiam. Akhirnya mereka sampailah nih di kamar mereka. Untungnya kamarnya kelihatan bagus dan bersih, nggak kayak yang sebelumnya. Di saat itu hari udah mulai gelap, tapi mereka udah lega. Akhirnya mereka bisa istirahat. Kamarnya juga luas guys, ada 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan juga balkon. Nah kejadian aneh dimulai saat mereka ini explore unit mereka. Pertama mereka masuk ke master bedroom, terus mereka masuk ke kamar kedua, tapi tiba-tiba pintu di master bedroom kebuka sendiri. Semua langsung mematung karena gak ada orang di sana. Semuanya ini lagi masuk ke kamar yang kedua. Emang agak nyeremin, tapi untungnya di antara mereka ini ada 2 orang yang berani, namanya Najah dan Asparina. Udah tuh abis kejadian itu mereka langsung ganti-gantian sholat maghrib. Abis itu si Najah ini pergi mandi. Anehnya guys, selesai dia mandi, mukanya itu bener-bener pucet. Pokoknya aneh banget lah, ditanya juga dia nggak jawab. Tapi dia cuma bilang, udah pada sholat maghrib belum? Abis itu langsung balik diem lagi. Nah setelah mereka makan, dari balkon ruang tamu ini Dura bisa ngelihat ke tower seberang. Dan ada satu unit yang kelihatannya tuh rame banget. Banyak orang, rame kedengeran sampai ke unit mereka gitu. Lampunya juga terang. Gak lama abis merhatiin ke tower seberang, dia pergi tutup itu balkon. Habis Isya, mereka itu satu-satu pergi tidur. Abis itu sis Dura pergi mandi. Saat dia masuk ke kamar nih, ada perasaan yang memanggil dia, kayak rasa pengen ngeliat balkon seberang lewat jendela kamar, kayak buka aku dong, kayak gitu jendelanya. Waktu Dura buka jendela, orang-orang yang rame-rame di seberang unit semuanya ini gak ada yang gerak, diam, dan tiba-tiba serempak natap mukanya Dura. Dan Dura ini langsung nge-freeze, pokoknya dia nggak bisa gerak. Dan dalam sekejap, lampu-lampu yang tadi rame, suara-suara yang rame dari seberang unit langsung gak ada. Saat itu juga Dura langsung lari ke adiknya. Dia meluk adiknya Najah ini. Dan adiknya itu kayak tahu apa yang terjadi sama Dura. Dia langsung meluk balik dan baca-baca ayat Al-Quran. Bener aja guys, si Najah ini waktu dia lagi mandi ngerasain hal mistis juga. Jadi dia cerita nih, waktu mandi dia merasa ada yang melototin dia dari belakang. Dan gak lama kemudian Najah dipeluk dari belakang. Untungnya Najah langsung baca-baca ayat Al-Quran. Dan saat itu juga sesuatu yang meluk dia dari belakang ini langsung lepas. Nah karena mereka ini merasa ada yang gak beres di sana, mereka langsung tidur bareng-bareng di master bedroom. Sebelum si Dura ini mau meremin mata, saat itu dia ngedenger ada suara dari ruang tamu. Ada suara orang yang narik-narik kursi gitu, geret-geret kursi, grek. Pokoknya kayak ada suara orang yang pindah-pindahin kursi lah. Dan lampu di sana juga nyala. Padahal tadi udah dimatiin dan gak ada orang di luar, semuanya udah pada masuk ke master bedroom ya kan. Nah udahlah, karena Dura ini udah gak berani ngecek lagi keluar, didiemin lah sama dia dan tidurlah mereka ini. Besok paginya gak pakai babi bu lagi, bangun tidur itu langsung pada beberes lah mereka. Langsung turun buat pergi check out, walaupun sebenarnya mereka itu booking untuk 3 hari 2 malam. Tapi semalam aja gangguannya udah berat dan gak kuat mereka ini. Ya siapa juga yang kuat coba digangguin kayak gitu. Itulah tadi guys story tentang Amber Court dan cerita horor yang terjadi di sana. Gimana, seru nggak ceritanya? Bikin merinding nggak? Karena dari tadi aku ini merinding. Emang bener-bener kelihatan kayak gedung horor banget gak sih ini Amber Court ini? Apalagi ternyata di tahun 2017 nih Amber Court jadi lokasi syuting film horor yang judulnya mungkin aja menggambarkan kondisi dari hotel itu sendiri, yaitu Haunted Hotel. Gimana nggak makin horor coba ya kan? Nah kalau kalian mau coba liburan di sana
sana, langsung aja guys cek di pencarian hotel Amber Court gitu tulis, pasti langsung keluar. Tapi aku ingetin sekali lagi nih, jangan sampai kalian ditaruh di lantai 8 atau di lantai 14. Coba nih dari kalian, apa ada yang punya pengalaman serem di hotel? Atau di antara kalian ada yang mau request untuk next story? Langsung aja tulis di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lainnya gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit you guys on the next video and